Nusantara memasuki era yang belum pernah dibayangkan generasi sebelumnya. Damai. Bukan hanya Nusantara, tetapi hampir seluruh dunia merasakan hal yang sama. Monster-monster yang dahulu muncul dari celah, hutan terlarang, lautan gelap, hingga reruntuhan kota tua, makhluk yang dulu menjadi sumber ketakutan manusia, telah menghilang selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada lagi sirene darurat massal. Tidak ada lagi kota yang runtuh dalam semalam. Dunia perlahan belajar hidup tanpa rasa takut. Jalanan kota kini dipenuhi lampu, festival, dan perdagangan. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal suara ledakan pertempuran. Dan di tengah semua perubahan itu, hanya ada satu nama yang selalu disebut orang. Zero. Foto Zero terpampang di mana-mana, di billboard raksasa, stasiun kereta, pusat perbelanjaan, hingga ruang kelas sekolah. Figur aksinya menjadi barang koleksi paling dicari. Kaos, poster, gantungan kunci, hingga topeng bergambar wajahnya memenuhi pasar. Bahkan pedang, senjata yang dulu dianggap kuno dan kalah oleh teknologi modern, mengalami kebangkitan aneh. Toko-toko menjual replika pedang legendaris dalam berbagai ukuran. Anak-anak bermain sambil mengayunkan pedang plastik, meniru gaya bertarung sang legenda. Kolektor dewasa rela menghabiskan banyak uang demi replika berkualitas tinggi. Kalau bukan karena Zero, mungkin kita tak akan punya dunia seperti ini. Kalimat itu menjadi sesuatu yang biasa didengar. Sementara itu, manusia juga terus berkembang. Fenomena evolusi yang dahulu hanya dialami segelintir orang kini menjadi lebih umum. Individu berevolusi tingkat A mulai bermunculan di banyak negara. Mereka menjadi penjaga kota, petualang elit, atau simbol kekuatan generasi baru. Namun tingkat S tetap berbeda. Tetap langka. Tetap seperti mitos hidup. Di seluruh dunia, hanya ada 7 orang yang berhasil mencapai level itu. 7 manusia yang berdiri jauh di atas miliaran lainnya. Tetapi bahkan di antara ketujuh itu, bayangan seseorang masih terlalu besar untuk dilampaui. Karena ketika dunia berbicara tentang kekuatan, mereka tetap membandingkannya dengan Zero. Bertahun-tahun setelah dunia memasuki era damai, ancaman monster menghilang, dan manusia mulai percaya bahwa masa depan akhirnya berada di tangan mereka sendiri. Namun kemajuan tidak pernah berhenti. Di tengah perlombaan teknologi global, sebuah perusahaan raksasa akhirnya mengumumkan sesuatu yang mengguncang dunia. Proyek Aegis. Sebuah robot tempur generasi terbaru yang disebut sebagai puncak teknologi manusia. Saat pertama kali diperlihatkan ke publik, jutaan orang menyaksikan siaran langsungnya. Sosok robot itu berdiri menjulang dengan desain futuristik, lapisan logam putih perak mengilap, dan inti energi biru terang di dadanya. Robot itu tidak berjalan. Ia melayang. Dengan kecepatan tinggi, unit tersebut terbang melintasi langit sebelum menghancurkan gunung buatan di area uji hanya dalam beberapa detik. Perusahaan itu membuat klaim besar. Unit Aegis dirancang untuk mengalahkan mutan tingkat Triple S Super. Pernyataan itu langsung membelah dunia. Sebagian menganggapnya mustahil. Sebagian lagi mulai percaya bahwa era manusia super akan segera berakhir, digantikan mesin. Yang lebih mengejutkan lagi robot itu bukan prototipe tunggal. Sudah ada 3 unit aktif yang selesai diproduksi. Masing-masing dibuat menggunakan material langka yang ditemukan dari sisa-sisa objek luar angkasa yang jatuh beberapa tahun lalu, material yang dijuluki publik sebagai alien alay. Material itu hampir tidak bisa dihancurkan. Lebih ringan dari titanium. Lebih kuat dari baja evolusi. Dan hampir mustahil diproduksi ulang. 3 unit itu diberi kode Aegis 01 Orion spesialis kecepatan dan pertempuran udara. Aegis 02 Titan unit penghancur dengan daya tahan ekstrim. Aegis 03 Serap unit eksperimen dengan kecerdasan tempur adaptif. Pasar saham melonjak. Militer dunia mulai panik. Para mutan tingkat tinggi mulai memperhatikan. Dan di atap gedung tertinggi Nusantara, seseorang berdiri memandang layar-layar raksasa yang menyiarkan peluncuran itu. Rambut putihnya bergerak tertiup angin malam. Zero hanya diam. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dunia mulai mencoba menciptakan sesuatu yang bisa menyamai legenda. Perayaan dunia terus berlangsung. Kota-kota dipenuhi cahaya. Nama Zero terus diteriakan. Tetapi pemilik nama itu sendiri sudah lama pergi. Tanpa pemberitahuan. Setelah melihat peluncuran robot-robot Aegis dan hiruk-pikuk dunia yang semakin berubah, Zero hanya memandang sebentar dari atas gedung tertinggi sebelum berbalik. Lalu menghilang.
Tujuannya hanya satu, tempat yang tak tercatat di peta manapun. Sebuah wilayah terpencil jauh di utara Nusantara, melewati lautan beku, tebing es raksasa, dan badai salju yang tidak pernah berhenti. Di sanalah berdiri sebuah gunung es purba yang menjulang sendirian di tengah hamparan putih tak berujung. Tempat itu sunyi. Tidak ada manusia, sebuah tempat yang terbentuk karena bencana alam ekstrim setelah perang besar pasukan elit dan para monster. Hanya ada angin dingin dan salju abadi. Di puncak gunung es itu terdapat tempat tinggal sederhana milik Zero, sebuah area latihan yang terbentuk dari batu hitam, bekas tebasan pedang, dan kristal-kristal biru yang terus memancarkan energi. Alasan Zero kembali ke sana sederhana. Aura magis di tempat itu terlalu pekat. Begitu pekat hingga udara sendiri terasa berat. Kabut energi berputar di antara bongkahan es, membentuk arus tak kasat mata yang terus mengalir ke seluruh gunung. Tempat itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah sumber kekuatan. Zero berdiri di tepi tebing, memandang badai salju di bawah sana. Rambut putihnya menyatu dengan dunia es. Jubah putihnya bergerak perlahan tertiup angin. Kemudian ia menarik napas panjang. Aura di sekitarnya mulai berubah. Kristal-kristal es retak. Salju di tanah melayang. Udara bergetar. Selama bertahun-tahun, ada batas yang tidak pernah ia sentuh lagi. Namun di tempat ini, di tengah aura magis yang begitu pekat, Zero telah mendorong batas itu hingga 5%. Angin beku terus berputar di sekitar puncak gunung es. Langit malam di atas tempat terpencil itu masih dipenuhi retakan cahaya akibat pelepasan energi beberapa saat lalu. Namun Zero tetap berdiri diam. Karena yang baru saja terjadi bukan sekadar peningkatan kekuatan. Itu adalah perubahan eksistensi. Selama ini banyak orang salah paham. Mereka mengira batas kekuatan Zero bekerja seperti angka biasa. 1%, 2%, 5%. Seolah hanya kenaikan kecil. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Perbedaan antara 1% dan 5% bukan seperti perbedaan antara manusia kuat dan manusia lemah. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Pada 1%, Zero masih menahan sebagian besar keberadaannya. Pada 5% dunia mulai kesulitan menanggung keberadaannya. Salju di sekitar puncak mencair lalu membeku kembali dalam siklus aneh. Awan di atas gunung terbelah. Lautan es ribuan kilometer jauhnya mulai bergetar pelan. Dan itu terjadi hanya karena aura pasif. Selama bertahun-tahun, dunia hanya mengetahui satu rahasia besar milik Zero. Domain siang dan malam. Sebuah wilayah kekuasaan yang mengendalikan keseimbangan terang dan gelap. Tetapi bahkan itu ternyata belum lengkap. Saat energi di sekitar gunung semakin pekat, lingkaran sihir baru muncul di bawah kaki Zero. Udara dingin menusuk. Kemudian berubah panas. Es raksasa di sekeliling retak. Api biru muncul dari celah-celahnya. Zero membuka dua domain baru yang selama ini tersembunyi. Domain es. Wilayah absolut yang membekukan energi, ruang, bahkan pergerakan lawan. Dan domain api. Kekuatan penghancur yang mampu mengubah energi magis menjadi lautan panas yang tak pernah padam. 4 domain. Siang, malam, es, dan api. Gabungan kekuatan yang bahkan tidak pernah tercatat dalam sejarah evolusi manusia. Jika sistem lama masih digunakan untuk mengukur kekuatan, maka Zero sudah berada pada wilayah yang hanya cocok disebut Raja Dewa Legendaris level 500. Namun fakta paling mengerikan bukan itu. Selama bertahun-tahun para ilmuwan bertanya, mengapa monster berhenti muncul? Mengapa invasi besar menghilang? Mengapa gerbang-gerbang monster menjadi tenang? Jawabannya ternyata sederhana. Bukan karena monster punah. Bukan karena dunia damai. Mereka takut. Jauh di luar atmosfer bumi. Di celah dimensi. Di wilayah tempat monster berasal. Mereka masih mengawasi. Mereka masih hidup. Tetapi aura mengerikan yang terpancar dari puncak gunung es itu, membuat mereka menganggap bumi sebagai wilayah terlarang. Karena bagi para monster, planet ini bukan dijaga manusia. Planet ini dijaga oleh sesuatu yang lebih menyerupai bencana hidup. Dan di tengah badai salju yang tak berujung, Zero membuka matanya perlahan. Aura putih dan biru mengelilinginya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dunia mulai terlalu kecil baginya. Setelah membuka batas 5% dan menyadari perubahan besar pada dirinya,
Zero tidak langsung kembali ke dunia. Ia justru semakin menjauh. Bukan karena membenci manusia. Bukan karena lelah. Tetapi karena ada sesuatu yang mulai ia sadari. Dunia biasa perlahan tak lagi mampu menahan keberadaannya. Aura yang keluar tanpa sengaja sudah cukup membuat ruang di sekitarnya bergetar. Gunung es tempat ia tinggal selama bertahun-tahun mulai mengalami perubahan aneh. Salju berubah menjadi kristal energi. Langit terkadang retak oleh tekanan aura yang bocor. Tempat itu tidak lagi cukup. Maka Zero mulai melakukan sesuatu yang bahkan terdengar mustahil. Ia menciptakan dunianya sendiri. Sebuah ruang terpisah. Sebuah wilayah pribadi. Tempat yang nantinya dikenal dengan satu nama, Alam Dewa. Awalnya, Zero sempat mempertimbangkan dimensi keempat. Di sana, membuat dunia besar bukan sesuatu yang sulit baginya sekarang. Ia bahkan memperkirakan bisa menciptakan wilayah sebesar negara kecil. Tetapi ia menolaknya. Karena ukuran bukan tujuan. Yang ia cari adalah kualitas energi. Dan pencarian itu membawanya jauh lebih dalam. Hingga akhirnya dimensi ketujuh. Wilayah yang hampir tidak tersentuh makhluk hidup. Tempat di mana ruang terasa berbeda. Waktu berjalan tidak stabil. Dan energi memenuhi kehampaan seperti lautan tak terlihat. Saat pertama kali memasuki dimensi ketujuh, bahkan Zero terdiam. Di sana ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Energi abadi. Energi yang tidak habis. Tidak rusak. Tidak tercemar. Energi yang seolah sudah ada sejak awal keberadaan semesta. Maka tanpa ragu, Zero mulai membangun alam dewa miliknya. Bukan istana megah. Bukan dunia tanpa batas. Hanya sebuah wilayah kecil. Puluhan meter saja. Sebuah tanah batu hitam. Beberapa kristal es raksasa. Danau energi bening. Sebuah paviliun sederhana untuk bermeditasi. Serta pohon putih tunggal di tengah wilayah itu. Jika orang lain melihatnya, mungkin mereka akan tertawa. Hanya sebesar itu? Tetapi Zero justru tersenyum kecil. Karena untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, ia memiliki tempat yang benar-benar sunyi. Tempat tanpa sorakan. Tanpa nama besar. Tanpa ekspektasi dunia. Dan yang paling penting, tempat dengan energi abadi yang cocok untuk kultivasinya. Di tengah alam dewa kecil itu, Zero duduk bersila. Energi dimensi ketujuh mengalir perlahan. Kristal-kristal di sekitarnya berpendar. Ruang bergetar lembut. Sementara jauh di luar sana, dunia masih percaya pahlawan mereka hanya sedang beristirahat. Padahal kenyataannya, seseorang yang sudah menyerupai legenda hidup sedang mempersiapkan dirinya di tempat yang bahkan dunia tidak tahu keberadaannya. Di dimensi ketujuh, waktu hampir kehilangan arti. Hari dan malam tidak lagi jelas. Yang ada hanya aliran energi abadi yang terus mengalir tanpa henti. Di tengah alam dewa kecil miliknya, Zero duduk bersila di bawah pohon putih abadi. Energi biru keperakan berputar perlahan di sekeliling tubuhnya. Kristal-kristal es di sekitar danau energi memancarkan cahaya lembut. Semuanya tenang. Terlalu tenang. Hingga sesuatu berubah. Untuk pertama kalinya sejak menciptakan alam dewa, ruang bergetar kecil. Bukan karena kekuatan Zero, tetapi karena seseorang memasuki wilayah ini. Di kejauhan, cahaya merah lembut muncul di antara kehampaan dimensi ketujuh. Perlahan, sosok itu berjalan mendekat. Seorang gadis berwajah tenang dengan pakaian merah bercahaya yang bergerak lembut mengikuti arus energi dimensi. Rambutnya berkilau seperti cahaya senja, sementara kehadirannya membuat ruang di sekitarnya dipenuhi partikel merah keemasan. Ia bukan manusia. Ia adalah seorang dewi. Namun yang aneh, ia tidak membawa tekanan. Tidak membawa permusuhan. Hanya rasa penasaran. Dewi itu berhenti beberapa meter dari batas alam dewa kecil milik Zero. Matanya memperhatikan tempat sederhana itu. Paviliun kecil. Danau energi. Pohon putih. Alam yang ukurannya hanya puluhan meter. Lalu pandangannya berpindah pada sosok yang sedang berkultivasi. Zero. Aura yang keluar dari tubuhnya begitu besar hingga bahkan energi dimensi ketujuh ikut bergerak mengelilinginya. Dewi itu terdiam cukup lama. Belum pernah ia melihat seseorang membangun tempat sekecil ini di dimensi ketujuh.
Belum pernah juga ia melihat aura yang begitu kuat namun terasa sangat tenang. Senyum lembut muncul di wajahnya. Bukan karena kagum pada kekuatan semata, tetapi karena suasana aneh yang mengelilingi tempat itu. Sunyi, damai, dan berbeda dari makhluk-makhluk kuat lain yang pernah ia temui. Ia tidak mengganggu. Hanya berdiri diam. Mengamati. Sementara di bawah pohon putih abadi, mata Zero masih tertutup. Namun satu hal pasti. Ia sudah menyadari kehadiran tamu pertamanya sejak alam dewa diciptakan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama kesunyian di dimensi ketujuh tidak lagi sepenuhnya sunyi.